Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya. Kita masih dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilakukan secara online, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Karenina, selaku MC pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Acara ini merupakan acara pertama dari kelas online yang diadakan BEM FK Unila yang bekerja sama dengan Vascular Science Club yang mengusung dua topik yang luar biasa, yaitu Vein Disease dan Yuk PDKT dengan Vascular Science Club. Sebelum kita masuk ke acara malam hari ini, saya akan memperkenalkan tentang Vascular Science Club, yang merupakan pemateri dan penggagas dari acara ini. Vascular Science Club merupakan teman belajar bagi yang ingin mendalami ilmu kedokteran vaskular bersama seluruh mahasiswa kedokteran dari berbagai daerah di Indonesia. Serta Vascular Science Club menyediakan wadah untuk bisa belajar langsung dengan para spesialis vaskular yang sudah ahli di bidangnya. Berikut, saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, ada pembukaan, dilanjut dengan sambutan. Pada acara inti, ada pemaparan materi oleh narasumber, lalu ada sesi diskusi, dan yang terakhir ada penutup. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan dari perwakilan Vascular Science Club kepada Dr. Niko Azari Hidayat,
spesialis bedah torak dan kardiovaskular konsulen, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, FK Unila, yang saya banggakan. Ya, dan juga tim dari Vascular Science Club yang sudah hadir di sini, Dr. Abed Niko Ktara, Dava Akrama, dan kalau ada Dr. Andika. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Niko Asyari Hidayat, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskuler. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara ini. Mudah-mudahan acara berlangsung dengan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Saya kembalikan ke MC, silakan. Terima kasih banyak dokter atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Gubernur Mahasiswa BEM FK Unila kepada Kak Ramadi, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat yang luar biasa sehingga kita dapat hadir pada acara hari ini. Kemudian tak lupa juga salat dan salam selalu untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat pemateri kita yang luar biasa pada hari ini, Dr. Niko Azhari Hidayat, spesialis bedah toraks kardiovaskular, juga kepada teman-teman tim dari Vascular Science Club, serta teman-teman undangan yang saya banggakan. Yang pertama, saya ucapkan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh bagian yang terlibat pada acara hari ini. Terima kasih juga kepada tim Vascular Science Club telah bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila pada tahun ini. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita ke depannya. Kemudian juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman Dinas Pendidikan Profesi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran, juga teman EABEM yang pada hari ini telah ikut berkontribusi untuk menyukseskan acara pada hari ini. Nah, saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman partisipan yang telah bersedia untuk hadir pada acara hari ini, yang telah meluangkan waktunya untuk ikut bersama-sama mendengarkan materi dari pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Saya yakin teman-teman dari setiap pilihan yang kita pilih itu memiliki hikmahnya masing-masing. Mungkin teman-teman memilih untuk lebih ikut belajar daripada mungkin teman-teman yang lain sekarang sedang bermain Instagram atau lainnya, teman-teman lebih memilih untuk ikut acara hari ini. Saya yakin semua pasti ada hikmahnya. Mungkin bisa saja hari ini materi dari Dr. Niko spesialis BTKV, mungkin beberapa tahun ke depan kita menjadi spesialis BTKV, itu kan bisa jadi ya, kita aminkan dulu. Kita nggak tahu. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, jadi saya harap teman-teman semoga keinginan untuk terus belajar ini terus terjaga, kemudian bisa mengikuti acara ini dengan baik, dan bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari acara hari ini. Saya rasa cukup, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ramadi atas sambutannya. Sebelum memulai acara kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata acara webinar terlebih dahulu. Tata acara webinar pada malam hari ini, yang pertama, para peserta diharapkan sudah menulis nama lengkap pada username Zoom sesuai nama pada saat pendaftaran. Yang kedua, selama presentasi peserta diharapkan mematikan audionya agar webinar berjalan dengan kondusif. Yang ketiga, setelah sesi penyampaian materi oleh narasumber, moderator akan memandu sesi diskusi dan diberikan kesempatan untuk peserta menyampaikan pertanyaan. Yang keempat, pada saat sesi tanya-jawab, para peserta bisa menggunakan fitur raise hand dan dapat bertanya langsung atau dapat mengetik pertanyaan pada kolom chat. Yang kelima, untuk sertifikat akan dikirimkan melalui perwakilan BEM FK Unila diproses 2-3 minggu setelah acara webinar berakhir. Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu secara langsung oleh rekan saya, yaitu Haikal, selaku moderator. Kepada Haikal, saya persilahkan.
Baik, terima kasih Karen. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Aitan Irfandi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah mempercayai saya untuk menjadi moderator pada acara hari ini, yaitu Vascular Science Club dengan BEM FK Unila. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, marilah kita langsung menuju ke rangkaian acara kita, yaitu pemaparan materi yang diberikan oleh Dr. Niko Azhari Hidayat, spesialis bedah toraks dan kardiovaskular, selaku pemateri pertama kita pada malam hari ini. Baik dok, bagaimana dok kabarnya hari ini? Apakah sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik ya dok. Baik dok, izinkan saya selanjutnya untuk membacakan kurikulum vitae dokter. Jadi baik Dr. Niko Azhari Hidayat, spesialis bedah toraks dan kardiovaskular konsultan, merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Udayana dengan spesialisasi bedah toraks kardiovaskular Universitas Airlangga, fellowship dan trainingnya Vascular and Endovascular Surgery University Medisch Centrum Utrecht, the Netherlands, dengan jabatan Konseptor and Founder Vaskular Indonesia, Evision Indonesia, Varises Indonesia, Kaki Diabetes Indonesia, dan Aorta Indonesia. Dan selanjutnya adalah Lecturer Robotic Technology and AI for Health, Faculty of Advanced Technology and Multidisciplinary Airlangga University, dan dengan juga Advisor Vascular Science Club Indonesia. Dan di CV ini terdapat juga email dan website dari Dr. Niko Azhari Hidayat, spesialis bedah toraks dan kardiovaskular konsultan. Baik dok, terima kasih. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang luar biasa, Dr. Niko Azhari Hidayat, spesialis bedah toraks dan kardiovaskular konsultan. Untuk Dr. Niko, saya persilakan untuk menyampaikan materinya, dok. Baik, terima kasih. Saya akan coba share screen. Sebentar. Ya, perkenalannya mantap. Dan saya rasa Pak Ade Muhammad Rahmadi luar biasa kalau jadi leader yang berwibawa ya. Malah saya lebih tidak terlalu formal saya. Saya lebih suka ini saya karena saya di rumah jadi mungkin pasti kedengaran suara anak saya lagi main Roblox sama teman-temannya, jadi mohon dimaklumi. Jadi saya sependapat, jadi pilihan itu ada di masing-masing kita, bahwa ada yang mau main Instagram, ada yang mau, sekarang yang terbaru ada Clubhouse ya, macam-macam ya. Tapi kalau saya boleh memberikan sebuah insight ya, barusan saya mengirimkan sebuah abstrak untuk sebuah workshop yang namanya Digital Health. Jadi memang benar hari ini kita bicara tentang vein disease, dan nama saya juga saya belum ganti, saya tetap Vaskular Indonesia, supaya nanti saya mengenalkannya di slide saja, supaya teman-teman mahasiswa lebih apal, familiar juga dengan Vaskular Indonesia. Siapa sih Vaskular Indonesia? Apa kaitannya dengan logo yang ada di dalam alpukat itu? Sebenarnya bedah toraks, kardiak, dan vaskuler itu adalah perhimpunan spesialis bedah toraks seperti saya, perhimpunannya, dan toraks, kardiak, vaskuler ini kalau boleh dibilang cukup lengkap menunya, yaitu ada toraks, ya ada tahu toraks itu adalah rongga dada beserta isinya, ada paru, kemudian ada mediastinum. Kardiak itu jantung itu jadi dibagi dua, jantung dewasa, jantung anak. Ya, untuk operasinya, kalau dokter jantung SPJP adalah untuk mendiagnosisnya, mengobatinya. Kalau kami mengoperasinya. Kemudian yang V-nya adalah vaskuler. Nah, saya adalah komisi vaskuler. Nah, kemudian vaskuler ini saya mengkhususkan untuk di vein disease. Ya, vein disease, oleh karena itu tim dari Vascular Science Club mendaulat saya untuk share tentang vein disease. Dan Vascular Indonesia lah sebuah brand yang saya ciptakan setelah selesai saya kembali dari Belanda di 2015. Mungkin saya memperkenalkan diri. Nah, kalau teman-teman punya akun Instagram misalnya ya, atau apapun ya, untuk kemudian kepentingan individu pribadi, saya sudah meninggalkan itu cukup lama, dan mungkin saya nggak pernah kemudian itu menjadi satu kepentingan pribadi gitu ya. Kecuali kalau ketika saya jalan-jalan dengan keluarga baru kemudian ini. Tapi kalau tidak. Jadi saya lebih suka menciptakan brand, teman-teman. Saya lulus S1 di Udayana. Jadi
percaya sama saya bahwa saya mengalami pain, ya. Pain itu sesuatu hal yang membuat saya harus mau maju. Saya ingin maju, ya. Lain halnya ketika misalnya SMP, saya SMP yang bagus, SMA yang bagus, kuliah yang bagus. Saya tidak, teman-teman. SMP saya nomor 2. Jadi SMP yang paling bagus ada di kota saya tidak masuk situ. SMA yang terbaik di kota saya juga tidak bisa masuk situ. Ketika saya mau masuk UNER, Universitas Airlangga, saya pun tidak berhasil. Saya jatuh di pilihan kedua saya, yaitu Udayana, Bali. Tapi di waktu kuliah saya merasa saya harus bangkit dan saya harus menunjukkan pada bukan dunia lah, paling enggak nasional lah, bahwa saya mampu. Nah, alhamdulillah saya menjadi spesialis bedah toraks, kardioid dan vaskular. Meskipun dari planning pertama adalah saya ingin masuk bedah onkologi. Ya, masuk bedah onkologi, saya tidak masuk juga. Jadi selalu saya bilang juga ke mahasiswa saya, punyailah plan A. Kalau plan A tidak berhasil, plan B-mu insya Allah akan jauh lebih indah. Dan ini plan B saya adalah kardiotorasik and vascular surgery. Syukur alhamdulillah juga, saya juga mendapatkan konsultan di Utrecht di Belanda. Dan ini pun teman-teman menurut saya juga berkat dari kerja keras, bukan pemberian. Saya tidak terlalu mengalami hal proses pemberian. Saya menjemput tamu Belanda ketika ada acara seminar atau workshop di Surabaya, Dutch Foundation waktu itu, saya hanya jadi drivernya saja, saya menjadi mahasiswa yang waktu itu suka bertanya gitu ya, dan dalam bahasa Inggris teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen maju lari, bahasa Inggris itu jangan ditinggalkan. Jangan malu untuk berbicara bahasa Inggris. Meskipun teman-teman kita yang lain, ngapain sih kamu bahasa Inggris? Tidak. Bahasa Inggris itu adalah bahasa kemajuan. Dan itu mesti dipercayai. Nah, saya kemudian sekarang ini di bedah torak SPBTKV di Universitas Airlangga. Saya sekarang di sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, dulu sempat jadi kepala departemen, kemudian saya jadi sekretaris lembaga ini. Kemudian saya temukan Vaskular Indonesia, kemudian juga ada jurnal Indonesia Vascular Access. Nah, yang di bawah ini adalah logo-logo brand saya, teman-teman. Saya sekarang mengelola 14 website. Ini Varietas Indonesia, Avencia Indonesia, ini bla bla bla, semua ini saya. Tapi saya nggak mau lama-lama, saya pengen mengambil waktunya sebentar. Saya mau mengenalkan sejawat saya, kolega saya, Dr. Dana Saha Utomo. Nah, untuk teman-teman BMFK di Lampung, saya persembahkan bonus buat kalian. Karena teman-teman ini, Dr. Dana, itu ingin menjadi bagian dari Vascular Science Club Chapter Lampung. Saya persembahkan mentornya langsung. Beliau adalah SPBTKV yang ada di Lampung. Tepuk tangannya. Dr. Dana, saya silakan untuk unmute. Bisa unmute? Nah, ini beliau. Jadi senang jadinya. Jadi ada SPBTKV. Mungkin beberapa dari kalian atau semua saya nggak tahu, belum tahu ada SPBTKV. Nah, sekarang beliau hadir di sini di tengah-tengah kita. Dan insya Allah ke depan Dr. Dana, teman-teman mahasiswa ini insya Allah semangat untuk menimba ilmu, tentunya secara umum ilmu bedah TKV, nanti secara khusus kalau dari Vascular Science Club, mereka akan tetap merajuk kepada Dr. Dana, entah mau bikin penelitian tentang vaskuler, tentang toraks, tentang jantung. Silakan Dr. Dana menyambut mereka. Kami saya persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru saya, Dr. Niko. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Dana. Ya, baik, alhamdulillah ya, teman-teman sekalian. Ya, perkenalkan saya Dana. Saat ini memang dari lahir sampai SMA saya dari Lampung, Dok. Ya, terus dokter umumnya saya dari Bandung, dari Universitas Pajajaran. Terus ngambil spesialisasi di Universitas Indonesia, BTKV. Saya baru lulus ini kurang lebih ya 1 tahun yang lalu. Terus lulus memang sudah berencana untuk pulang kampung. Pulang kampung ke tempat kelahiran. Ya, kelahiran di Lampung. Memang dari lahir sampai SMA saya di Lampung. Saat ini saya praktek
di Lampung ada di 2 rumah sakit, di RSUD-nya di Rumah Sakit Abdul Muluk, Dok, sama satu lagi di swastanya di Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Ya, jadi saya berpraktek di Lampung di 2 tempat rumah sakit tersebut, gitu. Ya, jadi ya selama ini sih memang di rumah sakit yang RSUD saya di Rumah Sakit Abdul Muluk itu memang sudah sering ketemu sama koas ya, Dok ya. Koas dari FK Unila. Jadi memang saya juga mengajar koas gitu. Kalau ada yang mau presentasi kasus, ada yang mau DOPS gitu, mini siak dan lain-lain, memang secara gradual, secara ada jadwalnya itu saya memang dari awal masuk memang udah mengajar koas gitu. Jadi tapi selama ini sih belum mengajar ke universitasnya di FK-nya gitu. Jadi masih mengajar kalau ada koas yang masuk bagian bedah di rumah sakit RSUD-nya, terus lagi stase di bedah TKV itu saya memang ngasih kuliah gitu. Jadi bagi teman-teman dari FK Unila yang nanti masuk koas dan masuk di bagian bedah akan ketemu saya. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh nanti ya. Ya, gitu aja, Dok. Ada lagi? Oke, terima kasih Dana. Wah, senang banget ini akhirnya. Ya paling tidak memperkuat kalau dari segi Vascular Science Club, insya Allah Dr. Dana berkenan jadi mentornya teman-teman ini yang ingin memahami seluk-beluk vaskuler lebih dalam. Dan tentu juga nanti kalau ada event-event nasional yang mereka ingin bikin penelitian, silakan. Dengan senang hati. Ya, alhamdulillah. Oke, saya mohon izin saya teruskan, Dr. Dana. Silakan, Dok. Jadi begitu teman-teman, artinya memang kita ingin semua kemajuan kita bersama, kita bareng-bareng, termasuk kalau adik-adik mahasiswa lihat saya di bawah itu ada ABA ya. Kebetulan saya diminta oleh Fakultas Kedokteran untuk mentor untuk student health entrepreneurship. Jadi Airlangga Business School Up. Jadi gimana caranya supaya kita tahu juga tentang startup kesehatan. Ya, di hashtag ini sendiri, hashtag ini adalah Health App Startup Technology Airlangga Generation. Saya suka bikin startup. Ya, biar tidak hanya Halodoc atau Halo Dokter saja, itu buatan company atau perusahaan, tapi alangkah baiknya berangkat dari akademisi. Insya Allah itu akan lebih luhur. Dan ini salah satu contoh Indonesia ini saya siapkan untuk mahasiswa. Jadi nanti terutama yang perempuan nanti ada teledermatologi dan ada juga medical tourism. Oke, saya mungkin ini singkat lagi. Apa yang saya suka dari semua profesi saya adalah saya senang jadi dosen. Makanya saya senang sharing untuk teman-teman semua, tidak hanya di Surabaya tapi di luar Surabaya. Saya juga suka berbagi untuk ilmu apapun yang saya bisa berikan. Nah, kita masuk ke vein disease atau vein problems. Nah, kalau kita mengacu tentang vein disease, tentu kalau klinisnya problem yang kita hadapin. Apa saja yang kita akan bahas malam ini? Tentu anatomi, fisiologi, ada risk factors, ada pathogenesis, symptoms, diagnosis, dan treatment. Memang untuk pelajari vena memang tidak bisa satu malam selesai semuanya. Tapi paling tidak saya akan memberikannya dengan cara yang singkat ya, sesingkat-singkatnya, tapi paling tidak poin-poin besarnya akan saya berikan. Selanjutnya nanti tentu kita akan lanjutkan karena Vascular Science Club akan terus menerus ini. Teman-teman bisa dilihat di websitenya. Ada satu website yang Vascular Science Club itu memang saya persiapkan untuk teman-teman VSC untuk digarap lah gitu ya. Oke, ini adalah anatomi dari vena ya. Jadi upper body dan lower body. Kalau kita belajar vena itu adalah yang berwarna biru tentunya. Ikonnya selalu warna biru, yang merah selalu yang arteri. Vena besar, ada vena cava. Ya, di bawah ada vena cava juga. Sebelumnya ada vena iliac. Dan semua itu masuk ke dalam right atrium kanan. Ya, jadi saya rasa secara umum, secara besar, kita memahami vena itu anatominya adalah seperti ini. Vena itu khususnya dia punya katup, ya, dia punya valve, dia tidak berdenyut, ya, sehingga penampakannya dia lebih kalem, ya, dia lebih compressible,
ya, dindingnya juga lebih tipis, ya. Dan ketika kalau kita mau infus misalnya, ya baik klinis ya, vena inilah yang menjadi sasaran atau tujuan untuk memberikan cairan dan lain sebagainya. Ya, ini adalah vena ada vena jugular, ya. Oke. Kemudian selain itu ada fisiologi. Gimana kita memahami kardiovaskular. Jadi vena ini tidak bisa dipisahkan dengan sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular itu tentu secara lengkap dari jantung, kemudian arteri, kemudian ke pembuluh darah vena. Nah, secara umum ya kita memahami bahwa ada aliran juga ke vena yang bukan dari venanya tapi tetap dari jantung. Kalau kita ingat vis afronti dan vis atergo. Jadi kalau arteri berdenyut karena dia punya otot polosnya, tapi kalau vena ini dia tidak punya, dia justru pasif menerima aliran dari arteriol, venula kembali kemudian ke sistem vena. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya ya secara umum. Dan ini tentu menarik sekali karena mungkin saat ini kita mempelajari vaskularitas saja tidak habis, tapi kita belajar jauh ke vena ya, di mana vena itu ada superficial, ada deep vein, dan yang menghubungkan antara superficial dan deep adalah perforating. Begitu. Nah, ini kardiovaskular sistem, ada jantung, pembuluh darah ya. Oke. Kemudian, nah, apa sih faktor resiko tentang vein ya, vein disease terutama ya. Jadi kalau kita bahas hari ini kan sebenarnya vein disease. Saya hanya bahas sedikit saja tentang venanya. Itu tentu faktor risikonya kombinasi. Tidak pernah ada satu penyebab utama atau satu-satunya penyakit vena. Ada herediter. Kemudian ada gangguan katup ya. Ada gangguan katup. Dan juga ada insufficiency ya, ketidakmampuan. Faktor risiko jenis kelamin, wanita lebih banyak. Kemudian ada gravitasi atau hidrostatik ya. Kemudian hidrodinamik ya. Kemudian pengaruh hormonal. Untuk pengaruh hormonal ini ada kekhususan yang saya perlu cerita ya tentang progesteron. Ini sangat melekat sekali di pasien-pasien yang tentu yang keluhannya varises ya, vena insufficient. Ya, progesteron itu diliberasi oleh corpus luteum ya di uterus, kemudian menyebabkan relaksasi otot polos. Nah, kemudian ini mempengaruhi fungsi vena sehingga terjadi dilatasi secara pasif. Dan ini akhirnya menyebabkan disfungsi dari katupnya. Nah, kemudian relaksasi dari otot-otot itu juga bisa melembutkan fiber kolagennya. Jadi serta-merta proses kompleks yang menyertai membuat simptom dari venous insufficient. Dan ini terjadi terutama di fase menstrual ya, kemudian juga fase estrogen. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang vein disease, tentu ternyata adalah 3 hal ini yang harus kita pahami. Ada patogenesisnya, ada simptomnya, ada diagnosisnya. Ya, tentu ini kaitannya juga dengan hormonal influence. Dan kalau kita bicara vein problems, ya berdasarkan American Venous Forum, ternyata yang dibahas itu hanya 3 penyakit ini, teman-teman. Jadi saya ingin meng-highlight ya. Ternyata adalah DVT atau deep vein thrombosis, kemudian adalah pulmonary embolism, dan chronic venous disease. Dan ternyata kalau kita pelajari ketiganya ini juga kami tangani di bedah TKV. Termasuk hal yang nomor 2 ini yang paling menurut saya paling menakutkan, karena pulmonary embolism itu penyebab kematian mendadak yang hampir banyak tidak bisa diselamatkan meskipun pasien sudah nyampe UGD juga. Jadi ketika emboli itu masuk ke paru, membuntu paru, pasien akan kolaps dan anfal biasanya, sulit untuk dibantu. Nah, yang saya berikan bonus hari ini adalah adanya telemedicine. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, tapi tentunya kami di Vascular Science Club dan Varises Indonesia, telemedicine ini kita perkuat. Ya. Kita perkuat bukan dengan teori, tapi dengan aktualisasi brand. Nah, ini gambaran dari pulmonary embolism ya, nyangkut ya di trombusnya. Dan kalau chronic venous disease dia juga jumlahnya banyak sekali ya.
Seperti ini gambarannya, ada lipodermatosklerosis dan ada ini stadium 4 berubah warna, dan biasanya usia 45 itu sebanyak 800.000 per tahun ya. Nah, ini telemedicine. Nah, kemudian apa pentingnya kalau kita menuju pada satu penyakit vein disease yang kronis ini? Nah, di sini nanti ya, jadi Brain Varices Indonesia yang didukung oleh Vascular Science Club. Jadi satu waktu kita sempat ke Palembang waktu itu ya, dan bersama dengan tim Vascular Science Club waktu itu kita sempat bukan saya ya, seperti Abed, kemudian Dava, kemudian Andika, tim Vascular Science Club yang masih mahasiswa juga mengajarkan teman-temannya mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu di Hotel Novotel. Jadi diajarkan apa? USG. Ya, jadi menurut saya sih cukup luar biasa, di mana biasanya USG itu adalah kompetensi yang dimiliki oleh dokter spesialis gitu ya. Tapi ini adalah mahasiswa yang turun langsung dan mengajari. Kita siapkan USG-nya, kita punya USG juga. Dan kenapa itu terjadi? Karena kita ingin mengkampanyekan USG, ya, Basic Ultrasound for Every Doctors. Nah, itu pentingnya USG. Jadi USG itu bukan banyak barang eksklusif. Dan berapa banyak yang dokter yang melakukan ultrasound? Apakah ada pelatihannya? Nah, ini yang kita mau garap, kita mau share seluas mungkin. Karena kenapa? Karena sebenarnya jumlah problema varises atau vena itu banyak sekali. Tidak varises, DVT juga. Nah, kalau itu ketahuan lebih awal, insya Allah akan lebih cepat tertangani. Nah, ini seperti gunung es yang tersembunyi banyak sekali di dalam ini, tapi yang kelihatan hanya di atas, hanya sedikit. Gitu. Nah, kembali ke anatomi fisiologi dan lain sebagainya. Semua kita sudah bahas. Nah, oke, untuk treatment ya. Satu bagian treatment yang menurut saya tentu akan kita berkelanjutan ya. Jadi kami di BTKV kita mengatasinya dengan laser, ada dengan radiofrekuensi ya. Nah, saya ingin menitik beratkan pada teknologinya. Teknologi apa yang kita berikan kepada pasien kita. Ternyata pasien di Indonesia yang juga nggak kalah penting adalah komunikasinya. Nah, oleh karena itulah kita bangun sebuah teknologi yang membagi komunikasi dengan baik, memberikan informasi yang baik, dan juga konsultasi. Jadi tidak hanya teknologi dari provider seperti Halodoc saja, Halodokter saja, tapi kita juga bisa mempersembahkan komunikasi dengan baik kepada pasien kita, sehingga pasien kita pun akhirnya bisa mempercayai atau meyakin dengan apa yang kita berikan. Nah, inilah sebenarnya telemedicine. Jadi saya kombinasi ya antara vein disease dan telemedicine. Telemedicine ini bisa juga disebut sebagai telehealth. Apa yang tele itu berarti jauh ya. Kalau medicine itu berarti suatu pengobatan, health itu adalah kesehatan. Ya, medicine adalah kedokteran. Jadi kalau health itu artinya bisa bergerak di ranah prevensi, ranah informasi. Kalau medicine itu untuk pengobatan. Nah, bisa mengevaluasi, mendiagnosis dan mengobati pasien dengan jarak jauh menggunakan teknologi telekomunikasi. Nah, sedangkan di pemerintah pun ini Pak Daeng Fakih ya, Ketua PPID dan sudah menyebutkan banyak sekali bahwa telemedicine, apalagi di musim pandemi begini. Jadi telemedicine begitu penting, menyeruak untuk pentingnya untuk masyarakat sehingga nakes tidak kontak langsung dengan pasien terlalu sering, gitu. Dan vein problems ini memang menjadi salah satu hal yang bisa menjadi pelaksanaan telemedicine di perhimpunan kami. Karena dengan mengirimkan foto saja kita kelihatan ini vena varises stadium, kalau tidak keliru di stadium 2-3. Tapi kemudian kita akan sarankan untuk datang dan di USG. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke, ini vein viewer. Nah, ini adalah teknologi vein viewer ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat venanya untuk suntiknya juga. Nah, sedangkan secara global nih, saya mau ajak teman-teman di FK Unila untuk juga melihat bagaimana di negara asing. Ternyata global telemedicine market itu gede banget. Diestimasikan tahun 2024 itu
60.000 million US dollar. Itu data dari sekian perusahaan yang mengkolek datanya. Dan begini konsepnya. Jadi ada satelit tentu, kemudian ada distrik atau specialty hospital, ada video conferencing, ada kemudian bisa dilihat di monitor, bisa melihat patologi atau mungkin per organ ya, kardiologi dan lain sebagainya, ada melalui ambulans dan juga dengan diskusi panel dokter. Dan ini kami di Universitas Airlangga, kami kebetulan punya rumah sakit Universitas Airlangga. Nah, disinilah saya bangun pertama Varises Indonesia ini, dan dengan membuat sebuah aplikasi ya berbasis website dan Android dan juga ada di iOS. Di situ akhirnya membuka komunikasi yang biasanya masyarakat itu sulit untuk mencari atau kemana saya harus berobat untuk varises saya gitu. Tapi kemudian kita membuatnya mudah, mempermudah akses kita dengan cara yang teknologi. Jadi bottom line-nya adalah mahasiswa kedokteran itu memang harus belajar tentang kesehatan, tentang penanganan sebuah penyakit. Tapi pesan saya, apalagi mungkin yang laki-laki juga mungkin yang suka ya, seperti saya yang suka teknologi, pelajarilah teknologi juga. Orang yang maju, mahasiswa yang maju adalah mahasiswa yang suka teknologi. Jadi sama seperti dulu Nokia ya, Nokia sekarang udah hilang, nggak kedengeran meskipun masih ada. Tapi Samsung dia teknologinya terus di-upgrade, termasuk juga iPhone. Nah, demikian juga kita mahasiswa atau kedokteran, kita harus paham tentang teknologi. Jadi jangan biarkan teknologi hanya orang teknologis yang memahami, fakultas teknik yang memahami, tidak. Kalian mahasiswa kedokteran, mahasiswa kesehatan juga harus memahami sehingga tidak ketinggalan dari kemajuan zaman. Nah, dengan itu sekaligus kita akan mempelajari bagaimana tata cara untuk kita bisa sharing informasi dengan baik. Ya, karena kita ini adalah tenaga kesehatan ya, dokter ya. Tentu kita akan sharing banyak hal ya melalui banyak channel ya, bisa webinar seperti ini, bisa melalui buku, bisa dengan workshop ya, macam-macam. Dan itu by kreativitas gitu. Jadi seperti itu. Dan kembali ke telemedicine dan vein problems-nya, mungkin salah satu yang saya ingin tunjukkan adalah ini. Selain itu tadi 14 brand yang saya jalankan, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Jadi kembali ke kalau kita belajar vein disease tentu tidak kita bisa selesaikan dalam waktu 1 hari, tapi paling tidak saya memberikan tadi anatomi secara umum, kemudian fisiologi, kemudian sebagian patogenesis dan risk faktornya, dan yang menurut saya yang lebih agile penting adalah ini adalah take home message-nya ya. Telemedicine ini bukan hal yang baru sebenarnya, tapi hal yang update. Sejak tahun 1945 ya, perang dunia itu sudah ada gitu. Mengirimkan berita klinis mungkin korban perang dan lain sebagainya ya. Dan per definisi macam-macam tipenya, metodenya, dan jangan takut ya. Oh ya, ini beberapa dokter ya, meskipun di ibu kota juga masih ada takutnya. Oh, jangan-jangan saya melanggar etika dokter, atau apakah itu nggak melanggar karena kita kan jarak jauh, harus megang, harus ini. Jangan takut terlalu banyak, dan jangan kemudian menolak dulu, tahu dulu, pahami dulu. Ya ini faktanya. Jadi banyak beberapa dokter yang sudah skeptis, tapi nyatanya ada peraturan-peraturan hukum yang surat edaran atau Permenkes yang memang mengamankanlah kita. Kemudian health service facility secara independen, makanya disebut, saya pikir ini legal dan halal. Dan kemudian terakhir adalah telemedicine pada vein problems, menurut saya sih visible, contohnya adalah Varises Indonesia. Dan dengan begitu, dengan memahami teknologi, ya, take home message yang saya bisa share adalah pahamilah tentang vena, karena biasanya kalau vena itu dianggap ilmu yang
kecil, ilmu yang sepele, tapi sebenarnya ini adalah ilmu yang menarik ya, dan kita bisa berkarya dengan banyak hal dengan vena. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menarik dan informatif sekali ya materi kita yang pertama. Untuk sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, sangat dipersilakan untuk langsung bertanya saat sesi tanya jawab atau dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Baik, dipersilakan pada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, untuk Dian dipersilakan. Ya, terima kasih dokter. Ya, saya sangat bahagia sekali malam ini karena ini momen di mana kali kedua saya mengikuti apa yang disampaikan oleh dokter. Ya, dokter mungkin masih ingat ya pada 11 Oktober 2019 saya itu datang ke Surabaya, gitu kan. Ya. Tapi saat itu dokter nggak ada, dokter Niko nggak ada, dan beliau tuh langsung cepat banget. Saya di Grand City ada satu itu Jatim Fair ya dok, tim parises Indonesia ada di sana, dan saya langsung datang ke booth parises Indonesia pada saat itu, dan langsung dicek USG parises gitu kan. Yang apa ya rasanya tuh ini beneran gitu kan. Saya pada saat itu nggak tahu ya dok kalau ternyata di Surabaya itu lagi ada event Jatim Fair gitu, jadi ya itu kebetulan banget. Dan setelah itu saya juga ngikutin beberapa webinarnya Prof. Puruhito gitu ya. Sangat ini sekali dok, merasanya tuh kayak yang ini yang selama ini saya cari gitu. Dan bahkan di yang Varises Indonesia yang ada di Play Store itu pun saya unduh gitu di gadget saya. Terima kasih banyak dokter. Dan tadi saya pun baru tahu kalau ternyata ada dokter Dana ya di RSAM dan RS Urip Sumoharjo. Saya pada saat di Surabaya itu, pada saat itu sudah mau tindakan ya, sudah mau berangkat dari Jogja. Tapi terkendala dan saya pikir bisa awal tahun itu 2021, lalu kepentok terus pandemi gitu. Saya sempat kepikiran, saya mau ke Surabaya kapan lagi nih, saya udah balik ke Bandar Lampung gitu kan. Dan kalau saya itu nggak update sekali kalau sudah ada dokter Dana gitu di RSAM dan di Urip. Alhamdulillah sekarang tahu ya ada dokter Dana. Iya. Ya alhamdulillah tadi dikontak langsung, mungkin nanti bisa dok, mungkin saya lebih ke ini ya dok, pertanyaannya pada saat awal saya ingin berobat dan tindakan, dokter saat itu menyarankan saya di laser. Itu kan saya ngerasanya terbantu banget, kata dokter nggak apa-apa walaupun itu aksesnya di Sumatera, saya bisa langsung nanti dirujuk ke apa ya semacam IGD-nya gitu di Rumah Sakit Airlangga gitu, nanti langsung tindakan. Itu kalau misalnya saya di Bandar Lampung aja nih ke dokter Dana itu gimana ya dok? Karena nggak apa-apa. Ya mungkin yang perlu diketahui ini teman-teman mahasiswa, Mbak Dian ini adalah alumni FK Unila. Oh, sorry. Bukan FK Unila. Saya FK-nya ada ujungnya, dok. FKIP. Oh, oke. Sorry, FKIP dari Unila tapi, ya kan? Nah, kemudian S2 di Jogja ya? Iya, di Jogja. Nah, kemudian mencari informasi sampai ke Surabaya. Karena waktu itu 2009 dokter Dana mungkin belum ya dok ya, dokter Dana. Nah, sekarang sudah ada dokter Dana, ya mudah-mudahan nanti bisa dilakukannya di Lampung gitu. Saya rasa insya Allah bisa kalau kita usahakan nanti ya. Iya, saya tinggal nanti ke dokter Dana langsung berarti ya. Iya. Terima kasih banyak dokter. Ya. Ya. Salam dokter Dana. Ya, terima kasih. Ya.
Oke, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Muhammad Rahmadi. Gimana lagi? Jadi mau lihat itu ya, banyak yang saya share ya. Jadi saya senang sekali bersama dengan teman-teman mahasiswa ya. Jadi beberapa waktu lalu saya juga bikin sebuah kelas namanya Digital Health Class. Jadi memang kalau buat saya vaskuler atau vena itu memang menjadi satu topik pilihan. Ya, tapi semuanya tetap sentralnya itu ada sebuah teknologi yang membuat kita akan menjadi unggul. Jadi saya pikir nanti teman-teman ya tidak harus menjadi ahli vaskuler karena vaskuler sendiri itu ada neurovaskuler. Ya, kalau yang suka saraf, neurovaskuler bisa jadi acuan. Kemudian ada nefrovaskuler. Kalau yang suka penyakit dalam dan dia suka untuk misalkan KGH ya, itu juga ada vaskulernya. Kemudian ada kardiovaskuler, misalkan teman-teman yang tertarik ilmu jantung, kardiovaskuler juga menjadi bagian dari vaskuler juga. Belum lagi peripheral vaskuler. Yang terbaru yang saya dengar itu ada namanya onkovaskuler. Jadi kedokteran neoplasma yang kaitannya dengan vaskuler yang memberikan nutrisi kepada tumornya. Jadi vaskuler itu ilmu yang insya Allah yang luas ya. Jadi bisa berbagai ilmu bisa masuk di situ. Oke, silakan saya kembalikan ke moderator Haikal. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Baik, karena tidak ada, mungkin baik kita tidak ada, karena tidak ada, kita mungkin masuk ke sesi selanjutnya ya. Silakan. Baik, terima kasih ya Dok atas pemberian materinya. Izinkan saya Dok menyampaikan kesimpulan dikit dari saya. Telemedicine atau telehealth atau e-health adalah suatu teknologi yang sebaiknya seorang dokter harus kuasai untuk mempermudah, membantu masyarakat dalam mencari bantuan dokter. Telemedicine membantu dan mengevaluasi, diagnosis, dan mengobati pasien dengan bantuan teknologi telekomunikasi. Kita sebagai mahasiswa kedokteran sebaiknya harus berusaha untuk maju demi pasien kita. Jangan takut untuk maju dan berkembang. Jangan menolak karena itu semua kita lakukan untuk kebaikan pasien kita. Jadi saya ingin mengutip sedikit kata-kata dari Dr. Niko Azari, spesialis bedah torak dan kardiovaskular. Kata-kata kesuksesan itu berasal dari kerja keras, bukan dari pemberian orang lain. Baik, terima kasih. Dok atas materinya. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Niko yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk memberikan pengetahuan yang baru kepada kami dan juga para peserta webinar yang tentunya sangat bermanfaat ke depannya. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu pemberian materi yang kedua oleh Dr. Abed Nego Oktara. Selamat malam Dok, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Terima kasih Dok. Izinkan saya. Iya. Baik, izinkan saya. Halo. Ya, silakan. Izinkan saya membacakan CV dokter. Dr. Abed Nego Oktara. Dr. Abed Nego Oktara merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran HKBP Sen Medan. Dari aktivitasnya merupakan Medical Officer Vascular Science Club, Startup Officer Vascular Indonesia. Dan di sini juga terdapat email dari Dr. Abed Nego Oktara.
Baik, terdapat sedikit kendala jaringan. Baik, dari sini di CV juga terdapat email dari Dr. Nego Oktara. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang luar biasa, yaitu Dr. Abed Nego Oktara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tabikun. Malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang Vascular Science Club. Vascular Science Club ini sudah tadi dijelaskan juga di awal oleh MC sedikit banyaknya atau kulitnya. Nah, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Jadi sebetulnya ini awalnya itu dibangun oleh Mas Naufal. Mas Naufal ini merupakan, kalau kalian tahu mungkin yang terlibat di SMKI, beliau ini merupakan Sekretaris Jenderal di SMKI. Nah, beliau berasal dari kedokteran Hang Tuah di Surabaya. Nah, jadi beliau berinisiatif nih, mungkin selama ini teman-teman masih terkendala di bagian vaskular, terutama karena vaskular ini akan masuk ke setiap materi-materinya. Artinya apa? Selama ini mungkin di perkuliahan teman-teman ini sangat kurang tentang vaskular. Contohnya kayak kardiovaskular, hanya bahas tentang mungkin bagian jantungnya, bagaimana polarisasi dari jantung dan lain sebagainya, apalagi tentang yang terbaru yang dibicarakan oleh Dr. Niko tentang onkologi vaskular. Nah, itu merupakan materi yang sangat jarang sebetulnya dibicarakan pada saat masa-masa kita perkuliahan dan juga perkoasan seperti itu. Nah, jadi ini awalnya terbentuk di Surabaya, teman-teman. Nah, jadi dia itu berawal dari Surabaya dan juga sekarang kita coba kembangkan nih ke bagian nasional. Nah, selama ini kita itu sudah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Artinya berkomitmen memberikan yang terbaik dalam arti hal kita memberikan seminar-seminar baik yang bersifat free maupun yang berbayar. Artinya apa? Bukan hanya tentang Vascular Science Club, tapi juga brand-brand yang lain seperti dari Avisen Indonesia dan juga Kaki Diabetes Indonesia itu memberikan seminar-seminar gratis nantinya seperti itu. Nah, jadi dia berfokus kepada mahasiswa kedokteran dan juga dokter muda dan dokter di dalam bidang vaskular. Artinya apa? Teman-teman mungkin tertarik nih, Kak, saya tertarik nih di bagian vaskular, tapi nggak tertarik dengan bedah TKV, tapi saya tertarik dengan SPJP atau mungkin SPS atau saraf dan lain sebagainya. Boleh, kita tetap bergabung, kita dalami tentang vaskularnya. Jadi tidak hanya tertutup di bagian bedah vaskularnya saja, kira-kira seperti itu. Oke, next. Nah, jadi apa sih sebetulnya tujuannya itu? Jadi PSC ini merupakan wadah mahasiswa kedokteran dan dokter muda yang memiliki passion di bagian bedah vaskular atau bidang vaskular itu sendiri. Nah, jadi kita punya beberapa mentor nih. Tapi saat ini, karena kita masih berfokus di bedah toraks kardiovaskular, mentor-mentor kita itu berasal dari dokter-dokter yang berfokus di bedah toraks kardiovaskular. Seperti contohnya Dr. Niko Azhar Hidayat yang dia stay di Surabaya. Kalau yang mungkin teman-teman dari Padang, mungkin ada Dr. Muhammad Riyadi yang ada stay di Padang. Kalau yang di Lampung, ada Dr. Muhammad Dasar, tapi yang baru saja tamat dari bedah toraks kardiovaskularnya. Nah, jadi ini merupakan mentor-mentor kita nantinya dalam belajar bedah vaskular seperti itu. Nah, kenapa penting? Sebetulnya hampir 99% ketika nanti kita koas atau menghadapi pasien di IGD itu banyak yang mengalami masalah di vaskular. Nah, ini perlu kita mendalami lebih dari pelajaran vaskular ini. Kenapa seperti itu? Karena vaskular ini sangat kompleks, sangat kompleks penyakitnya, tidak hanya di kardiovaskular, tapi setiap organ dalam tubuh kita itu terkait dengan vaskular. Nah, jadi kita harus mengerti nih, teman-teman, apa itu vaskular. Nah, kemungkinan yang kedua itu jadi problem kenapa vaskular ini VSC ini hadir, yaitu tentang passion teman-teman. Nah, mungkin passion teman-teman selama ini saya masih bingung nih, Kak, mau masuk spesialis apa nanti kalau udah tamat di dokter umum. Apakah mau jadi spesialis A, spesialis B, spesialis C. Nah, khusus teman-teman yang mungkin tertarik di bidang vaskular, mau itu neurovaskular, bedah toraks kardiovaskular, dan juga penyakit-penyakit lainnya seperti mungkin tadi nefrovaskular di bagian penyakit dalam, itu bisa kita belajar bersama di sini. Dan juga mungkin akan difasilitasi nanti oleh mentor-mentornya langsung
oleh ahlinya, yaitu bedah toraks kardiovaskular. Nah, selain itu juga sedikitnya pengalaman, mungkin kayak tadi yang kakak bilang pertama tadi di awal itu masih minim sekali pengetahuan kita tentang vaskular, hanya mungkin sekilas saja, tidak terlalu dalam. Nah, disinilah kita belajar. Jadi teman-teman itu boleh tuh bentuk kelas tuh, bentuk kelas Kak, kami mau belajar tentang vaskular nih, tentang topik ini, boleh-boleh saja. Nah, ini semua betul-betul dikasih dengan cara free gitu. Nah, jadi tidak ada biaya dan lain sebagainya, hanya murni kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan intelektual kita dan juga menambah wawasan kita. Oke. Next. Nah, mungkin kita akan buka nanti open recruitment untuk teman-teman yang berminat memang di bagian di bidang vaskular. Nah, jadi bagaimana sistem ini bekerja atau vascular science club ini bekerja, yaitu tentang merekrut teman-teman kedokteran dari seluruh Indonesia, dan suatu kebanggaan bagian FK Unila adalah yang pertama yang kita datangi tahun ini seperti itu. Nah, jadi kemudian kita connect, artinya mempertemukan teman-teman dengan pakar vaskular terus dengan pakar vaskular. Kemudian kita akan share berkarya, tapi dengan membawa nama Vascular Science Club dan juga membawa nama FK teman-teman yang berdomisili misalnya di FK Unila, mau presentasi nih tentang salah satu case report atau mungkin literatur review atau mungkin ingin oral presentasi, itu juga bisa kita fasilitasi. Artinya kita cari apa yang menarik, baru kita share seperti itu. Oke, next. Nah, ini merupakan aktivitas kita selama ini teman-teman, yang mungkin ini dilakukan sebelum masa pandemi COVID-19. Nah, jadi itu betul-betul kita yang pertama ini kita belajar bareng nih tentang USG basic. Kemudian ikut langsung terjun, masih mahasiswa langsung bisa ikut terjun ke rumah sakit menjadi asisten nih, atau ikut langsung hanya untuk melihat saja bagaimana sih proses operasi itu, contohnya operasi pemasangan akses hemodialisa seperti apisan, semino, mungkin operasi tentang stripping vein untuk mengatasi varises, itu kita lakukan. Nah, di sini betul-betul teman-teman diajari nih sejak dini bagaimana bisa menjadi seorang ahli bedah, dan juga mungkin yang kalau tidak mau jadi ahli bedah bisa juga mempelajari minimal anatomi dasar dan lain sebagainya. Nah, selama masa pandemi kita coba beralih nih ke lebih menjangkau yang di luar Surabaya, yaitu dengan melalui webinar-webinar yang kita berikan. Nah, seperti kemarin kita webinar tentang afisan bulan lalu, kita langsung datangkan pakar Sekretaris Jenderal HBTKVI langsung, yaitu Dr. Prasetyo Edi. Dan juga 2 bulan yang lalu di Desember kita datangkan pakar dari Medan, yaitu Dr. Syahroni Ibnu, seorang bedah toraks kardiovaskular dari Medan. Nah, kita betul-betul memberikan ilmu agar sejak dini mengetahui apa sih itu ilmu vaskularnya, kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini beberapa karya kita teman-teman. Jadi teman-teman di sini diwadahi bagaimana cara publikasi ilmiah. Nah, kenapa Bang publikasi ilmiah ini penting? Nah, mungkin teman-teman udah beberapa buka tuh bagaimana ingin melanjut sekolah nanti, contohnya mengambil spesialis A, B, C. Nah, kalau kakak pernah juga buka, ternyata mereka minta tuh bagaimana pengalaman klinis. Nah, pengalaman klinis ini bisa magang, bisa juga pembuatan paper, atau mungkin presentasi, baik itu poster presentation atau juga oral presentasi. Nah, di sini kita juga memfasilitasi, artinya kita sama-sama belajar dan juga kita berikan satu mentor yang nantinya akan kita ikut sertakan dalam publikasi kita. Nah, seperti ini kemarin kakak coba publikasi di India di Global Scientific Journal. Nah, kemarin itu tentang kakak bawa tentang EFLA. Nah, itu melibatkan 2 dokter langsung, yaitu Dr. Niko Azari dan juga Dr. Syahroni yang merupakan dosen kakak di Medan seperti itu. Nah, kemarin ikut juga di Airlangga Cardiovascular International Conference
di Surabaya. Nah, itu juga melibatkan Dr. Niko Azhar Hidayat. Nah, jadi betul-betul kita difasilitasi. Nah, yang kedua itu, next. Nah, yang terdekat ini malah ada acara di Aceh, yaitu Aceh Surgery Update di minggu depan. Nah, kita bawa tuh paper kita ke sana. Nah, jadi kita bawa paper kita dan difasilitasi oleh dosen kita juga, yaitu Dr. Niko Azhar Hidayat langsung. Dan juga mungkin teman-teman, Bang, kayaknya aku bisa nih dengan dosenku yang ini, boleh kita fasilitasi juga. Nanti kita sama-sama belajar. Nah, kemudian dalam waktu dekat kemarin, kita harusnya mengikuti PIT IKB yang kebetulan berada di Lampung bulan 3 ini. Nah, tapi karena pandemi, dialihkan kalau nggak salah kemarin ada kabarnya di bulan Juni tanggal 21 sampai 25. Nah, mungkin saja nanti kita akan coba kolaborasi lagi dengan FK Unila, kita coba buat paper, kita juga bisa buat workshop, mungkin workshop USG dasar, mungkin nanti kakak dan juga Dr. Niko Azhar Hidayat bisa langsung datang ke Lampung, kita buat workshop yang seperti dilakukan 2 tahun yang lalu di Unsri, yaitu Unsri Udayana. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana menggunakan USG, kita sama-sama belajar melihat anatomi bila ditampilkan secara layar USG. Nah, di acara ini juga kita ikut nih serta dalam memberikan paper. Nah, kemarin kita coba kirim paper kita dan diterima, itu paper tentang trauma vaskular. Nah, jadi betul-betul kita sama-sama belajar bagaimana sih cara publikasi, bagaimana sih cara presentasi, dan bagaimana sih ilmu vaskular itu. Nah, jadi teman-teman sudah persiapan dini nih sejak awal, sudah punya CV yang baik untuk nanti kalau misalnya di masa depan ingin melanjut sekolah, kira-kira seperti itu. Oke, next. Nah, jadi kabar gembiranya, jadi kita nih ingin buka nih open recruitment Vascular Science Club chapter Lampung. Nah, jadi sebetulnya kita butuh hanya 5 orang saja, tapi nanti 5 orang ini akan membawahi teman-teman semuanya yang mungkin mau ikut ambil bagian. Nah, yang pertama itu kita buka itu koordinator PST chapter Lampung. Nah, kemudian ada Chief Technology Officer, Chief Financial Officer, Medical Officer, Chief Marketing Officer. Nah, ini semua dibawahi dan dimentori langsung oleh Dr. Danasya Utama, spesialis bedah kardiak vaskular yang tadi sudah diperkenalkan. Dan beliau berkenan untuk menjadi mentor di sini. Nah, jadi apa sih Kak nanti kerja kami gitu kalau misalnya kami tertarik ikut? Nah, yang pertama itu pasti membuat agenda bulanan, yaitu tahunan, yaitu VSC chapter Lampung. Mungkin Kak kami mau buat kelas nih Kak, kelas ini tapi gurunya ini, ya udah kita usahakan dari nasional, nanti VSC nasional akan memberikan wadahnya, siapa gurunya, mau kita lakukan kelasnya. Contohnya mau belajar tentang vein disease tadi, mau belajar tentang pulmonary embolism, mau belajar tentang varises, mau belajar tentang toraks lah Kak, masa vaskular terus boleh, karena juga BTKP kan bagian toraksnya ada. Nah, jadi kita bisa juga coba jajaki ke bagian toraksnya, karena kebetulan juga Dr. Niko Azhar Hidayat salah satu founder Toraks Indonesia. Nah, jadi bisa kita kerjasama dengan dokter-dokter BTKP yang berkonsen di bagian toraks. Nah, kemudian apalagi Kak yang bisa kami buat Kak, kegiatan kami yang selanjutnya itu seperti membuat webinar Vascular Science Club chapter Lampung. Kak, kami mau buat webinar lokal kami Kak, boleh silahkan saja. Kemudian mau buat juga Instagram Kak, ya udah kita buat juga Instagramnya, ya. Artinya sosial medianya juga kita buat nih supaya teman-teman dari sekitaran Lampung bisa tahu dan bisa join, karena kan di Lampung mungkin tidak hanya kedokteran Lampung saja, Kak tahu seperti kedokteran Malayati bisa juga join di situ. Kemudian kita juga boleh belajar, Kak kami udah koas nih Kak, kami coba nih ada kasus menarik nih, case report, kira-kira bisa nggak Kak kita presentasi? Boleh, kita coba presentasi, kita cari event terdekat, kita coba buat posternya atau kita buat coba abstraknya, kita sama-sama belajar. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kita kan dimentori sama dosen langsung supaya nanti paper kita tuh lebih berharga seperti itu. Nah, jadi bisa kita fasilitasi juga. Mungkin nanti langsung Dr. Niko Azhar Hidayat yang memfasilitasinya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi benefitnya itu sangat banyak ya. Oke, next. Benefitnya itu sangat banyak. Kita bisa bertemu dan berinteraksi langsung dengan pakar vaskular. Kemudian nanti teman-teman untuk grup yang tadi sudah join semuanya, itu alangkah lebih baiknya tidak langsung live group, tapi tetap stay. Kenapa? Karena kita akan coba ubah grup itu menjadi grup base-nya Vascular Science Club chapter Lampung. Nah, jadi semua seminar-seminar gratis itu akan kita coba share di situ. Nah, jadi teman-teman boleh tuh ikut seminarnya, karena setiap seminggu sekali bahkan
setiap seminggu sekali itu kita aktif membuat event seminar-seminar, terutama di Afisa Indonesia, Parises Indonesia. Jadi kita bisa share di situ. Jadi teman-teman bisa join nih, bisa lebih dalam lagi mempelajari tentang ilmu vaskularnya. Kemudian dapat juga mengembangkan ilmu menulis jurnal. Nah, tadi seperti kakak bilang, presentasi ilmiah baik dalam maupun luar negeri. Kemudian kita juga punya website nih, Vascular Science Club. Nah, jadi teman-teman, aku punya artikel awam nih yang mudah dipahami. Boleh kirim ke kakak atau nanti mungkin melalui BEM. Kita coba tengok apakah layak, baru kita publikasikan di Vascular Science Club. Nah, jadi sebuah kebanggaan bahwa teman-teman papernya itu dipublikasi di website kita, seperti itu. Nah, kemudian yang pasti yang paling utama itu meningkatkan pengetahuan kita di bidang vaskular, seperti bedah vaskular, neurovaskular, kardiovaskular, bahkan endovaskular, dan terakhir onkologi vaskular. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih website kita di www.vascularscienceclub.com. Kemudian bisa mengunjungi apa sih kegiatan kita di Vascular Science Club. Nah, untuk mau open recruitment-nya nanti boleh hubungi kakak langsung, ada nomor kakak dengan salah satu panitia, atau mungkin dari panitia dari teman-teman yang bisa menghubungi pihak BEM yang ingin tertarik. Nah, jadi kita hanya open 5 orang saja. Nanti kita buat grupnya, kita coba buat Vascular Science Club chapter Lampung. Kira-kira itu yang bisa kakak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menarik dan informatif sekali ya materi kita yang kedua ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, sangat dipersilakan untuk langsung bertanya saat sesi tanya jawab atau dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Nah, tidak lupa untuk teman-teman mau tanya atau bertanya tentang materi pertama, tadi masih bisa selagi masih ada dokternya sekarang ini. Baik, dipersilakan kepada teman-teman untuk bertanya pada materi pertama dan kedua. Baik, dipersilakan Farah Hanifah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dok, mungkin kepada dokter Niko, materi pertama. Jadi saya juga sangat tertarik dok sama telemedicine, karena mau nggak mau zaman pasti bakal maju kan gitu, dan kita nggak mungkin bakal tetap atau ketinggalan mempelajari ini kerja. Jadi saya sedikit mungkin belum paham atau penasaran juga tentang bagaimana cara dokter atau dalam mempertimbangkan etik di telemedicine itu. Mungkin sekian. Terima kasih dok. Ya, jadi untuk kaitannya dengan etik ya tentu kita mengikuti perkembangan teknologi ini dengan berjalannya waktu, karena di telemedicine ini di nasional memang masih growing ya, masih tumbuh, dan peraturan-peraturan pemerintah pun apalagi terkait dengan pandemi ini masih sangat bisa berubah, tapi kita yakin karena negara-negara lain di Amerika dan Eropa sudah cukup berkembang. Nah, utamanya dari segi etik yang paling memahami sebenarnya adalah kita dari kedokteran. Kenapa? Karena tentu kita harus paham bahwa untuk menangani pasien kan tentu kita harus memenuhi wawancara atau anamnesis yang baik, yang cukup. Tentu kemudian ada aspek pemeriksaan fisik, yaitu dari palpasi, auskultasi, perkusi ya, dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat bahwa tidak semua penyakit itu harus misalnya diperkusi misalnya ya. Jadi memang masing-masing penyakit itu memiliki kekhususan. Nah, ciri telemedicine ini berhasilnya adalah selektivitasnya. Jadi kita sendiri yang harus memahami, harus bisa menseleksi penyakit jenis apa yang bisa kita lakukan telemedicine. Pada bidang kami, penyakit pertama yang utamanya bisa dibikin untuk telemedicine adalah penyakit vena.
Karena apa? Kita diinspeksi saja, kita sudah bisa mendeteksi bahwa oh ini spider vein, ini vena varices stadium 4. Kan kita tidak perlu perkusi, kita tidak perlu palpasi, kita tidak perlu auskultasi pada vena varices kan. Nah, seperti itu. Jadi poinnya selama kita tidak melanggar ya kelengkapan kita untuk menegakkan diagnosis tidak menjadi masalah. Justru ya di luar itu ya kalau kita tidak kemudian memberikan kelonggaran untuk teknologi bisa masuk ke dalam dunia kedokteran kita sendiri yang akan tertinggal. Nah ini memang ada satu titik tolak yang antara etika, antara kemajuan teknologi. Nah oleh karena itulah kita harus berada pada tempat yang tepat. Kita harus juga responsif terhadap teknologi, tapi kita juga harus tetap pada aturan yang baik dengan seleksi penyakit. Mungkin itu, Farah. Baik dokter, terima kasih banyak, sangat jelas. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin izin bertanya. Dipersilakan. Terima kasih banyak moderator sudah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Perkenalkan saya Vika dari angkatan 2018. Nah, tadi penjelasannya sudah sangat baik ya, Dok, sangat keren gitu. Jadi lebih pengen gitu untuk masuk jadi bagian dari Vascular Science Club. Nah, mungkin izin bertanya, Dok, apakah ada sesuatu yang harus kita prepare gitu? Mungkin transkrip IPK atau ada minimal IPK yang harus kita berikan atau mungkin ada mungkin harus ngirim CV dan sebagainya gitu, Dok. Apakah apa gitu yang berkas-berkas yang perlu kita siapkan untuk menjadi bagian dari Vascular Science Club? Terima kasih banyak, Dok. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Sejauh ini kita akan nanti mengisi form dulu ya, form di website yang sudah tersedia, kemudian membuat CV. Nah, CV-nya ini yang apa sih yang bisa kalian bagikan ke Vascular Science Club? Artinya mungkin kalian punya bakat di bagian menulis, mungkin bakat di bagian teknologi. Nah, itu bisa disertakan di CV-nya. CV-nya yang sederhana aja, nggak usah terlalu yang gimana kali. Yang penting bisa terbaca, bisa jelas apa tujuannya. Kemudian yang kedua itu menyiapkan waktu pastinya. Kenapa? Kita kan sama-sama belajar, artinya berarti kita menyiapkan waktu kita untuk bisa mengupgrade diri. Nah, kenapa? Karena mungkin aja nanti webinarnya kalau yang nasional itu mendadak-dadak. Nah, kita siapkan waktu seperti itu. Kalau transkrip nilai tidak perlu ya, tidak perlu. Kenapa? Semua terbuka, mau yang IPK sekian dan lain sebagainya, semua terbuka. Artinya kita tidak menggolongkan oh ini dia yang kayak gini. Kenapa? Seperti yang kata Dr. Niko bilang tadi, semua punya kesempatan asal mau bekerja keras. Artinya semua punya kesempatan untuk menjadi yang terbaik, asalkan kita mau punya prinsip untuk tidak mudah menyerah seperti itu. Nah, jadi transkrip nilai nggak perlu, yang penting CV dan niat dan juga komitmen di dalam Vascular Science Club. Nah, kira-kira itu aja sih yang bisa kakak bagi. Terima kasih banyak, Dok. Baik, terima kasih. Apa ingin bertanya lagi kepada teman-teman? Baik, karena tidak ada, baik kita langsung masuk. Izinkan saya menyimpulkan dikit, Dok, dari materi tersebut. Vascular Science Club membantu kita semua sebagai mahasiswa untuk membantu dalam memahami materi di bidang vaskular. Vascular Science Club membantu kita dalam membimbing bagaimana cara kita melakukan publikasi dengan baik dan benar. Dan seluruh mahasiswa kedokteran mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi di Vascular Science Club. Untuk teman-teman, kakak-kakak yang berminat menjadi bagian dari Vascular Science Club, bisa menjadi Chief Technology Officer, Chief Financial Officer, Medical Officer, dan Chief Marketing Officer yang akan dimentori langsung oleh Dr. Danasa Utomo, spesialis bedah torak dan kardiovaskular. Di sini kita semua bisa mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik
dengan banyak benefit yang bisa diambil dan melangkah lebih maju untuk belajar bersama demi menyelamatkan pasien kita. Baik, untuk sesi selanjutnya, buat sesi selanjutnya, setelah ini ada sesi foto bersama para peserta webinar dengan pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Diharapkan untuk para peserta dapat mengaktifkan kameranya agar dapat terdokumentasi oleh panitia. Yuk bisa on cam ya, panitia dan peserta semua. Oke, ini ada 4 slide ya. Kita mulai sesi fotonya. 1, 2, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Udah, terima kasih banyak semuanya. Baik, terima kasih Kak Devani telah memimpin dokumentasi. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Abed yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk memberikan pengetahuan yang baru kepada kami dan juga para peserta webinar yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami ke depannya. Buat kakak-kakak dan teman-teman yang tertarik dengan bidang vaskular, bisa banget nih buat join Vascular Science Club. Vascular Science Club, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, sedang membuka rekrutmen untuk teman-teman yang tertarik mengembangkan diri bersama Vascular Science Club. Untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung cek website www.vascularscienceclub.com dan Instagramnya @vascularscienceclub. Baik, terima kasih. Saya Kamil Fandi selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Karenina selaku MC. Terima kasih banyak, Haikal. Demikianlah acara webinar pada malam hari ini. Untuk mengakhiri acara webinar ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta Vascular Science Club yang telah memberikan wadah untuk kegiatan yang sangat bermanfaat, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan pada malam hari ini. Saya Karenina dan segenap panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.